Dalam Islam, suatu ketika, dalam masa Rasulullah SAW, seorang sahabat meninggal dunia. Ketika jenazahnya hendak disalatkan, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah almarhum memiliki utang? Para sahabat menjawab, iya, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, apakah utangnya telah dilunasi? Mereka menjawab, belum. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, salatkanlah sahabat kalian. Aku tidak akan mensalatkannya. Para sahabat terkejut, karena Rasulullah sangat mencintai umatnya. Namun, beliau ingin mengajarkan betapa pentingnya menyelesaikan hak manusia sebelum meninggal. Melihat kejadian ini, salah seorang sahabat bernama Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, aku yang akan menanggung utangnya. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya mensalatkan jenazah tersebut. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya menyelesaikan utang. Dalam Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang memiliki keimanan dan ketegasan luar biasa. Salah satu kisah yang populer adalah bagaimana kekuatan iman Umar bahkan digambarkan memengaruhi malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai manusia di alam kubur. Dikisahkan bahwa ketika Umar wafat dan dibaringkan di dalam kubur, Munkar dan Nakir datang untuk menanyakan imannya. Namun, sebelum mereka bertanya, sosok Umar yang penuh kewibawaan dan keberanian justru membuat para malaikat terkejut. Konon, mereka berkata, kami diutus untuk bertanya, tetapi mengapa kami merasa takut pada orang ini? Hal ini menggambarkan betapa besar kedudukan Umar karena keteguhan iman dan amalnya selama hidup. Meski kisah ini berasal dari tradisi hikmah, ia mengajarkan bahwa kekuatan iman seseorang dapat melampaui alam dunia hingga makhluk gaib. Dalam Islam, suatu ketika Rasulullah SAW sedang dalam ibadahnya. Tiba-tiba datanglah iblis mengganggunya. Dengan penuh kesombongan, iblis mencoba mengalihkan perhatian beliau. Rasulullah SAW yang penuh hikmah tidak tergoyahkan, malah dengan tenang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Iblis pun mulai kepanasan. Tidak mampu menahan kekuatan ayat-ayat Allah, Rasulullah SAW lalu berkata, pergilah, wahai musuh Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadanya dari kejahatanmu. Iblis yang ketakutan akhirnya melarikan diri. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa zikir dan keteguhan iman adalah tameng terkuat melawan gangguan setan. Dalam Islam, gelar guru Singa Allah sering dikaitkan dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, yang juga dikenal sebagai Asadullah Singa Allah. Hamzah adalah pejuang yang gagah berani, memeluk Islam pada awal dakwah Rasulullah SAW, dan menjadi salah satu pembela utama agama ini. Keberaniannya tampak jelas dalam Perang Badar, di mana ia berperan besar dalam kemenangan kaum muslimin. Namun, dalam Perang Uhud, Hamzah gugur sebagai syahid. Beliau dibunuh oleh Wahsy, seorang budak yang diperintahkan oleh Hindun binti Utbah. Setelah wafatnya, Rasulullah SAW sangat berduka, dan Allah menegaskan kedudukan tinggi Hamzah di sisinya. Keberanian dan keimanannya menjadikan beliau teladan hingga kini. Itulah kisah singkat Singa Allah, simbol keberanian dan pengorbanan demi Islam. Dalam Islam, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira dekat Mekah untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Jibril berkata, "Ikra, bacalah." Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril mengulangi perintah itu 3 kali, kemudian menyampaikan ayat pertama surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan tubuh gemetar dan meminta istrinya, Khadijah, untuk menyelimutinya. Khadijah kemudian menenangkan beliau dan membawa beliau ke Warakah bin Naufal, yang membenarkan bahwa beliau telah menerima wahyu dan diutus sebagai Rasul. Peristiwa ini menandai awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, kisah Husain cemburu terhadap Hasan tidak secara langsung ditemukan dalam sumber-sumber utama Islam, namun ada cerita yang menggambarkan hubungan, kasih sayang, dan penghormatan antara dua saudara ini, Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Hasan dan Husain memiliki ikatan yang sangat erat. Suatu ketika, Hasan mendahului Husain dalam hal mendapat pujian dari Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan,
Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda surga. Husain tidak cemburu, melainkan bangga kepada kakaknya. Mereka saling mendukung, menunjukkan cinta dan penghormatan sebagai keluarga. Cerita ini mengajarkan kita untuk menjauhi rasa iri dan membangun hubungan yang kuat dengan saudara. Karena cinta dan kehormatan antar keluarga adalah hal yang dicontohkan oleh Ahlul Bait Nabi. Dalam Islam, malam pertama di alam kubur bagi orang kafir digambarkan sebagai saat yang sangat menakutkan dan penuh penderitaan. Setelah jenazah dimakamkan, dua malaikat, Munkar dan Nakir, datang untuk bertanya tentang keimanan mereka. Karena orang kafir tidak memiliki jawaban yang benar, mereka menjadi kebingungan dan ketakutan. Alam kubur kemudian menjadi tempat siksa. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kubur mereka akan disempitkan hingga tulang-tulang mereka saling bertautan. Mereka juga akan merasakan panas, bau busuk, dan pukulan dengan palu-palu besi yang sangat menyakitkan. Sebagai awal dari balasan atas kekufuran mereka di dunia, ini menjadi peringatan bagi manusia untuk mempersiapkan akhirat dengan iman dan amal yang benar. Dalam Islam, seorang ulama terkenal sedang berjalan di pasar. Ketika ia melihat seorang anak kecil bermain dengan tanah, ulama itu mendekat dan bertanya, "Anak kecil, apa yang sedang kau lakukan?" Anak itu menjawab dengan tenang, "Aku sedang membangun rumah di surga." Terkejut dengan jawaban anak kecil itu, ulama itu tersenyum dan bertanya lagi, "Bagaimana caramu membangun rumah di surga?" Anak itu menjawab, "Dengan zikir kepada Allah dan selalu mengingatnya dalam hati, seperti yang diajarkan orang tuaku." Ulama itu termenung. Anak kecil ini dengan polosnya mengingatkan sang ulama tentang kesederhanaan niat dan amal. Dengan sedikit usaha, tetapi hati yang tulus, surga bisa diraih. Ulama itu kemudian berkata, "Semoga Allah memberkahimu, anak kecil. Engkau telah mengajariku sesuatu yang berharga hari ini." Dalam Islam, Rasulullah SAW pernah menyebutkan hikmah buah anggur sebagai salah satu nikmat dari Allah. Dalam sebuah riwayat, beliau menyebut anggur sebagai buah yang penuh berkah dan bermanfaat. Anggur kaya akan nutrisi yang baik untuk tubuh, termasuk energi cepat dari gula alaminya, serta mendukung kesehatan jantung dan pencernaan. Rasulullah juga mengajarkan untuk bersyukur atas setiap rezeki, termasuk anggur, karena ia adalah salah satu tanda kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ketika makan buah ini, beliau mengingatkan untuk menyebut nama Allah dan menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Hikmah dari anggur adalah mengingatkan kita untuk menghargai nikmat kecil sekalipun dan menyadari bahwa setiap ciptaan Allah memiliki manfaat yang luar biasa. Dalam Islam, pada suatu hari setelah Nabi Muhammad SAW wafat, seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah berhenti mengumandangkan azan karena kesedihannya yang mendalam. Suatu malam, ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW yang bertanya, "Mengapa engkau menjauh dariku, wahai Bilal?" Bilal terbangun dengan hati yang penuh rindu dan segera memutuskan untuk mengunjungi makam Nabi di Madinah. Ketika Bilal tiba, ia diminta untuk mengumandangkan azan seperti dulu. Dengan suara penuh cinta dan kerinduan, ia melantunkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kota Madinah bergema dengan suara azannya, membawa para penduduk menangis karena mereka teringat Rasulullah SAW. Kerinduan mereka kepada Nabi begitu mendalam, hingga terasa seolah-olah Nabi hadir kembali di tengah-tengah mereka. Cerita ini menggambarkan bagaimana para sahabat sangat mencintai dan merindukan Rasulullah SAW.